berkaitan dengan materi dari draft RPP itu, kami memandang memang belum masuk masalah yang sangat krusial, fundamental dan substansial, terutama menyangkut hubungan kerja BP Batam dengan Pemko Batam. Menanggapi pelaksanaan atau pembahasan RPP, Rencana Peraturan Pemerintah tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, Bintan dan Karimun, yang selama ini kita kenal dengan FTZ BBK. Kemarin kan sudah dilakukan rapat pikon di kementerian, di bawah koordinasi Kementerian Perekonomian dari kantor Menko dengan beberapa kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah, di mana dalam hal ini DPRD Provinsi Kepulauan Riau, DPRD Batam tidak dilibatkan sama sekali. Setelah kami baca dan pelajari, maka DPRD Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan surat 2 hari yang lalu ke Presiden Republik Indonesia menanggapi atau memberikan usul saran tentang materi pembahasan RPP FTZ BBK tersebut, di mana di dalam materi atau draft dari RPP FTZ BBK tersebut kami memandang dan melihat masih belum menyelesaikan persoalan krusial atau persoalan yang substansial serta fundamental di Kota Batam, khususnya menyangkut kelembagaan antara BP Batam dan pemerintah Kota Batam. Karena konsep itu kami lihat hanya bicara tentang pengintegrasian BBK Batam, Bintan, Karimun. Berkaitan dengan materi dari draft RPP itu, kami memandang memang belum masuk masalah yang sangat krusial, fundamental dan substansial, terutama menyangkut hubungan kerja BP Batam dengan Pemko Batam. Karena hanya kami lihat dari beberapa draft yang ada itu, beberapa pasal yang sudah dibahas oleh kementerian, terutama Kementerian Ekonomi, hanya pengintegrasian FTZ BBK dalam satu dewan kawasan. Nah, untuk konsep atau untuk ide dan gagasan itu kami tidak bermasalah, artinya bagus dari sisi pengintegrasian FTZ BBK itu, yaitu Batam, Bintan, Karimun, Tanjung Pinang. Itu selaras dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Omnibus Law. Artinya penyederhanaan birokrasi, memperpendek rentang kendali, mempermudah perizinan, itu pas. Akan tetapi pemerintah pusat lupa terhadap persoalan yang fundamental dan krusial di Kota Batam yang belum diselesaikan sampai saat ini. Jadi saat ini kan BP Batam itu, Kepala BP Batam itu adalah ex officio Wali Kota Batam. Konsep itu saya ikut membahasnya hanya untuk sementara saja, bukan untuk permanen, dalam rangka menyelesaikan dualisme, paling tidak dualisme statement, dualisme kebijakan dan policy, sehingga bisa membuat ragu investor yang masuk. Dan ini kan sudah terjadi, kelihatan dengan adanya ex officio, beberapa persoalan-persoalan benturan-benturan kepentingan antara Pemko dan BP kan tidak mencuat keluar. Sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja, beberapa perizinan itu akan dihimpun oleh BP sebenarnya. Tetapi Pemko dalam hal ini kan tidak teriak-teriak. Kenapa? Karena wali kotanya ex officio. Jadi dia ada di dalam. Itu bukti bahwa ex officio itu ampuh dan efektif untuk meredam konflik kepentingan, benturan kepentingan itu. Tetapi itu bukan untuk jangka panjang. Ada persoalan apabila tidak dituntaskan dalam rangka pengintegrasian BBK ini, soal lahan, soal pertanahan. Kalau HPL masih dipegang oleh BP Batam menyeluruh di Kota Batam, benturan tetap akan terjadi. Nah, harus ada pemisahan yang jelas, didudukkan. HPL BP Batam yang menyangkut pemukiman dan perumahan seharusnya sudah dilepaskan. Karena sejak awal memang konsep Otorita Batam yang sekarang BP Batam itu tidak permanen. Pak Habibie mendesain awal tidak permanen. Tapi dari pemikiran yang saya tangkap dengan draft RPP itu seakan-akan sudah permanen.
Batam itu akan seperti ini terus. Nah ini yang menurut saya harus didudukkan dahulu, yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh pemerintah pusat. Kenapa? Kalau itu tidak diselesaikan, maka Batam tetap akan centang perenang seperti ini. Apa yang menjadi target dan harapan kita untuk menggait investor itu tidak akan terjadi, karena akan tetap terjadi benturan itu secara kelembagaan. Nah, itu yang menurut kami perlu pembahasan lebih lanjut. Maka dari itu DPRD meminta pemerintah pusat untuk melibatkan rakyat, dalam hal ini representasinya DPRD Kota Batam dan provinsi, untuk ikut terlibat. Kemudian dengan pengintegrasian BBK itu, secara otomatis sebenarnya ex officio sudah tidak diperlukan. Nah, kalau ex officio itu tidak ada lagi, maka selesaikan dulu persoalan di Batam ini. Itu persoalannya. Kalau persoalan pertanahan atau lahan di Batam ini tidak tuntas, maka tidak akan berjalan smooth pengintegrasian BBK itu. Intinya adalah bahwa memerlukan pengkajian lebih dalam, khususnya tentang Batam. Kemudian pemerintah pusat harus melihat perjalanan sejarah Batam, perjalanan sejarah otorita Batam menjadi BP Batam. Jadi jangan dengan gantinya kabinet seakan-akan kita terlepas dari masa lalu. Saya ulangi lagi, Batam didesain oleh Pak Habibie selaku pencetusnya, termasuk inisiatornya, termasuk yang membentuk konsep pengembangan Batam. Tidak didesain untuk permanen BP Batam itu. Dulu ada otorita Batam karena pemerintah daerah belum terlalu eksis, apalagi dikaitkan dengan undang-undang otonomi daerah. Kalau diteruskan pembahasan dengan materi draft RPP yang sekarang, itu sama saja dengan bertentangan dengan undang-undang otonomi daerah dan tidak mengakui otonomi daerah. Nah, itu hal yang fatal. Saya kira untuk sementara itu kita masih menunggu, artinya respon pemerintah pusat terhadap ini. Harus duduk dengan pemerintah daerah, pemerintahan daerah pengertiannya, bukan pemerintah daerah saja dalam hal ini eksekutif. Contoh dalam Pikon kemarin yang dilibatkan hanya Pemko Batam dan pemerintah provinsi Bapedanya. Saya tidak yakin pembahasan yang substansial itu akan mencuat atau muncul di permukaan dalam pembahasan ini. Saya kira itu.